Menurut Bang Pemas sendiri gimana sih konsep secara luas garis besarnya deh terkait smart city ini gimana? Ya, kalau ditanya terkait smart city secara luas itu kan kebetulan saya juga pernah nulis sebuah proposal konteksnya itu tentang smart city. Nah, smart city ini tuh seperti konsep kota yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, di dalam konsep smart city ini tuh dia melibatkan berbagai integritas berbagai sistem seperti sumber daya, energi, air, melibatkan pemerintah juga. Nah, seperti itu sih dalam secara luas garis besar dari smart city. Selain itu juga smart city ini dia tuh punya 7 pilar utama dalam proses pembangunan smart city, yaitu seperti smart governance, smart economy, smart environment, smart mobility, smart people, terus smart living, smart energy. Nah, itu sangat penting tuh, seperti pemerintah cerdas, warga cerdas atau masyarakat cerdas, ekonomi cerdas, lingkungan cerdas dan lain sebagainya. Jadi dalam proses pembangunan konsep smart city itu mereka ini harus betul-betul memahami 7 pilar utama. Seperti itu, Bang Rido. Jadi dalam konsep garis besarnya smart city ini yang Abang Pemas bilang tadi tuh ada 7 konsep garis besarnya gitu ya? Iya. Oh iya gitu. Oke, kalau semisal itu adalah penjelasan secara luasnya lah terkait smart city itu gimana. Coba dong Bang Pemas bisa ngasih penjelasan enggak terkait gimana sih keadaan smart city yang khususnya yang kita tinggal sekarang itu di Samarinda itu gimana? Apakah sudah terjalankan dengan baik atau sebaliknya? Oke. Nah, kalau kita sudah memahami tentang konsep smart city, nah kita juga pasti memahami di kotanya kita sendiri yang kita tinggal. Contohnya di Samarinda. Nah, pertanyaannya kan, apakah smart city di Samarinda ini berjalan sesuai atau berjalan dengan baik atau tidak berjalan? Nah, kalau saya bisa bilang, dia Samarinda ini dia itu bisa dibilang berjalan, berjalan ada yang baik dan juga ada beberapa yang masih memiliki kendala. Kenapa saya bilang demikian? Karena kita harus memperhatikan 7 pilar utama dalam proses pembangunan smart city. Nah, kalau kita dengarkan tentang proses, saya ambil poin dari satu pilar tuh smart governance. Nah, smart governance ini kan pemerintah cerdas. Nah, Samarinda sendiri ini kan dia sudah mulai nih mencoba membuat konsep smart city dalam konteks pemerintahan cerdas, seperti terbangunnya mall pelayanan publik, terus adanya proses pelayanan publik yang seperti di bank-bank. Nah, itu sudah mulai itu dari pemerintah kota Samarinda dalam proses pembangunan smart city. Nah, itu dalam konteks smart governance. Terus smart lingkungan atau lingkungan cerdas atau yang kita dengar tuh seperti smart environment. Nah, smart environment ini contohnya itu lingkungan cerdas. Nah, Samarinda ini sudah mulai nih beberapa pembangunan lingkungan hijau yang mulai untuk proses terbangunnya smart city. Seperti adanya yang baru nih di teras Samarinda, itu kan sudah mulai tuh smart city dalam konteks smart environment. Terus ada Taman Samarinda, ada Taman Cerdas. Nah, itu sudah mulai dalam konteks smart city. Terus smart mobility atau mobilitas cerdas, transportasi dan lain sebagainya. Ini kan menjadi kendala juga nih Samarinda. Kemacetan di mana-mana. Nah, itu kan masih belum bisa dikategorikan sebagai smart mobility kalau misalnya masih ada kendala dan berbagai lainnya gitu kan. Terus dalam konteks smart people, nah ini menjadi catatan penting. Smart people ini sangat sulit kalau semisalnya dari ketujuh pilar ini sudah dipenuhi oleh pemerintah Kota Samarinda tetapi masyarakatnya belum cerdas, itu bakal menjadi kendala utama dalam proses pembangunan smart city. Karena masyarakat dia itu harus bisa memenuhi ketujuh pilar ini. Percuma kalau misalnya masyarakatnya atau pemerintahnya sudah mulai proses pelayanan publiknya seperti di bank-bank tapi masyarakatnya masih belum paham kan, dia itu belum bisa tuh dibilang kategori smart city seperti itu. Terus smart energy. Nah, Samarinda ini sudah beberapa juga smart energy ini mulai sudah untuk dalam konteks energi cerdas gitu. Nah, seperti adanya bendungan yang sudah mau dibangun ini kan. Nah, itu kan menjadi sebuah energi baru di Kota Samarinda sendiri. Begitu, Bang Rido. Jadi pada intinya yang sudah ada di Samarinda ini ada yang sudah terjalankan dengan baik dan ada juga yang belum ya kan Bang Pemas ya. Betul.
Nah, yang terjalankan tadi itu ya contohnya tadi ada teras rumah, Taman Samarinda. Nah, itu sudah contoh pembangunan cerdas yang sudah Abang Pemas bilang. Nah, jadi itu kebanyakan tadi yang Bang Pemas sudah jelaskan itu kan kebanyakan sudah bagian yang sudah terjalankan. Nah, kalau misalnya yang hambatan deh, kendala bisa dibilang kendala yang ada di Smart City di Indonesia di Samarinda ini bagaimana dan bisa diberikan solusi mungkin dari Bang Pemas? Oh iya, kalau misalnya kendala di Samarinda nih, saya memperhatikan selama saya tinggal dan kuliah di Samarinda itu yang menjadi patokan utama ini, kalau saya rasa smart government itu oke lah, bisa diakomodasi oleh pemerintah. Tetapi yang saya garis bawah ini adalah smart environment atau lingkungan cerdas gitu. Nah, karena di Samarinda ini luas daerahnya itu kan lumayan besar dan juga tempat penduduknya itu lumayan padat dan susunan kotanya itu mohon maaf kalau bisa saya bilang susunan kotanya itu masih kurang rapi. Nah, ini menjadi catatan utama bagi pemerintah kota dalam proses pembangunan smart city terutama dalam konteks smart environment atau lingkungan cerdas. Nah, itu menjadi kendala dalam Samarinda. Jadi bagaimana pemerintah kota harus betul-betul memperhatikan dalam lingkungan cerdas ini. Entah itu mau dibangun taman kah atau itu mau dibuat pembangunan ulang atau tata kota atau tata ruang kota yang diulangkan atau dibuat serapi atau sebuat baru sedemikian mungkin seperti itu. Nah, itu supaya poin ini bisa mencapai dari konteks-konteks atau 7 pilar yang lain, karena yang betul-betul menjadi catatan Samarinda ini kan Samarinda itu lingkungan cerdasnya, tata kota ruangnya itu kan masih belum rapi seperti itu. Jadi itu jadi hambatan pemerintah sendiri, seperti irigasi yang sekarang memang sudah luar biasa oleh pemerintah kota, sudah mulai nih. Tapi kan masih ada beberapa titik yang masih banjir, jalan yang belum luas dan lain sebagainya. Terus rumah yang sempit-sempit, berdekatan di bahu jalan. Nah, itu menjadi catatan penting gitu. Nah, percuma kalau misalnya 7 pilar yang lain itu terpenuhi tapi lingkungannya masih belum terpenuhi, itu masih belum bisa dibilang kota cerdas gitu. Nah, gitu sih sebenarnya. Dan juga yang menjadi tantangan pemerintah kota Samarinda ini dana, karena kalau ke 7 pilar ini betul-betul bisa dipenuhi itu betul-betul harus punya dana yang banyak gitu. Nah, jadi pemerintah harus bisa menargetkan nih, misalnya tahun pertama itu harus apa dulu, misalnya pemerintahan cerdas itu dulu dibangun, terus tahun kedua mungkin masyarakat cerdas, terus kehidupan cerdas dan lain sebagainya. Gitu sih menjadi tantangan, dan solusi dari saya sih pemerintah harus punya target. Misalnya dalam hitungan tahun pertama pemerintah harus bisa maksimal mereka tuh harus punya catatan target. Misalnya kalau saya menjadi wali kota, tahun pertama saya menjabat, saya harus membuat semua pelayanan publik itu cerdas. Nah, jadi tahun pertama tuh tuntas. Jadi tahun berikutnya itu bisa kita meningkatkan lagi ke pilar berikutnya, seperti mungkin smart environment atau lingkungan cerdas. Nah, mulai dah di tahun kedua tuh buat lingkungan cerdas. Seperti itu sih Bang Rido untuk jawabannya. Oke, terima kasih untuk kendala dan juga solusinya sudah dijelaskan oleh Bang Pemas. Ya intinya untuk solusinya tadi yang saya dengar ialah diprioritaskan terlebih dahulu menggunakan dana. Nah, itu dana tadi tuh yang bisa dibilang itu juga termasuk kendala juga Bang Pemas ya. Dana tadi. Secara keseluruhan nih menurut Bang Pemas gimana sih Smart City yang ada di Samarinda jadinya? Kalau secara keseluruhan Smart City Samarinda ini sudah mulai nih. Sudah mulai meskipun masih belum maksimal, tapi kita doakan saja karena gebrakan pemerintah Kota Samarinda ini sudah mulai mulus, sudah mulai kelihatan gitu. Nah, dalam hitungan tahun mungkin prediksi saya sih kalau yang pernah saya baca 20 tahun ke depan mungkin Samarinda sudah bisa memenuhi konsep Smart City gitu. Nah, kalau misalnya masih dalam proses pemaksimalan seperti ini dan manuvernya masih sama. Tetapi kalau misalnya manuvernya tiba-tiba menurun ya mungkin 20 tahun belum nyampe untuk konsep Samarinda ini. Terus untuk keseluruhan Smart City Samarinda, saya harap pemerintah ini bisa betul-betul memahami konsepnya ini. Karena kalau misalnya salah langkah dalam konsep Smart City, itu bakal fatal dalam proses pembangunan dan pelayanan. Karena ini mempengaruhi semua pilar kehidupan, baik itu masyarakat, pemerintah, energi, dan lain sebagainya. Itu sih. Cukup dari saya. Terima kasih Bang Rido. Sama Bang Pemas, semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Bang Pemas bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.